sebagai jungler, artinya dia harus memiliki satu late game insurance. Entah itu marksman, entah itu mungkin hero-hero assassin, tapi menurut aku dengan di bandnya seorang Saber, Hayabusa ini cukup free dan agak sedikit sukar untuk di counter kecuali dengan hadirnya seorang Jawhead atau bahkan Morpheus seperti ini. Namun menurut aku karena semenjak Benedetta-nya juga sudah di ban, entah kenapa ini physical damage-nya jadi lebih sedikit lagi untuk teman-teman dari EVOS Icon yang menurut aku bagus banget untuk pemilihan dari Benedetta-nya. Dan kalau misalkan mengingat dari Uranus yang di ban, Alter Ego X berarti ingin memainkan less damage dari bagian sampingnya, tapi punya impact untuk di team fight. Entah mungkin bisa saja mereka mengamankan Ruby lagi. Setelah itu mungkin mid lanernya bakal ke arah high ground, entah itu Farsha, entah itu Chang'e, atau Yves bahkan. Tapi oh my god, kebaca draft gue. Yes, betul banget. Ruby-nya ternyata langsung di ban kali Ranger Emas. Dan area of effect-nya, impact-nya dibuang. Baru aja kita ngomongin soal impact di team fight, dan ternyata EVOS Icon sudah menjawab hal tersebut dan sudah membaca apa yang ada di pikiran kita, terutama pikiran saya. Yes, karena di sini kemungkinan besar Ryzel bakal menggunakan apa, kita masih belum lihat apakah Ben bakal menjadi pilihan. Dari Coach Ars juga masih mencoba untuk menunggu seperti apa yang akan diamankan. Kalau menurut aku pribadi, Profesor KB ini mungkin ya, dengan damage seperti ini dari Alter Ego X bisa memiliki, inilah tandanya, oh salah ya, ini mungkin bakal jadi Lapu Goldland kalau menurut aku. Aku lebih setuju Goldland sih. I mean, menangin early stage, menangin dari segi early phase-nya. Tapi aku lebih setuju kalau seandainya tadi ada satu hero lagi yang punya impact besar. Ya, let's say seperti Yuzong. What do you think kalau misalkan dari Ranger Emas, Yuzong, Goldland menghadapi 3 hero seperti ini? Karena aku menurut aku pribadi ya, mereka sangat amat butuh hero yang bisa langsung jump in ke depan. Lapu-Lapu udah punya Breath of Fighters, tapi entah kenapa Yuzong kayak lebih sustain aja dari opini pribadiku. Emang betul, Yuzong bakal lebih sustain, Yuzong bakal lebih enak untuk memberikan damage di terhadap EVOS Icon, apalagi dia bisa ke arah belakang tanpa adanya crowd control yang bisa dia tahan. Cuma satu, Profesor KB melihat dari segi power ya, kalau menurut aku sekarang tuh power lebih besar di arah Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ini kenapa lebih besar power? Yang pertama, damage persen yang dia berikan itu udah pasti gede banget, ya kan? Yang kedua, dia punya adanya absorb damage, dan skill yang dia berikan itu cooldown-nya tidak terlalu lama juga kalau misal di arah late game sekali ya, sekitar 15 menit ke atas. Tapi untuk 15 menit ke bawah, dari mulai 10 menit pun dia sudah punya power secara nggak langsung. Alter Ego X ini memberikan tumpuhan yang berat di early game untuk untuk seorang Lapu-Lapu. Karena tapi nanti sisanya di late game, ketika semua orang udah fokus pada Lapu-Lapu, para pemain dari tim Alter Ego bakal bebas. Dan Alter Ego X cuma butuh awareness terhadap satu orang, yaitu Ando, kalau menurut aku. Hingga overturn, memang pertama nggak kerasa. Payungnya memang terlihat tidak kena. Tapi kalau udah dibuka payungnya hingga overturn, itu bakal menjadi bencana dan kita bakal masuk ke game yang kedua kali ya. Yes, dan ini dia kita sudah melihat draft pick-nya dari kedua tim antara EVOS dan juga Alter Ego, dan langsung aja kita masuk ke game yang kedua. Apakah kali ini Alter Ego bisa mengamankan 2 poin penuh atas kemenangannya, atau justru EVOS bisa mencegat itu dengan menculik 1 poin kali ini? Karena kita bisa lihat seperti yang tadi Ranger Mas dan juga KB bilang, kalau Lapu-Lapu akan menjadi tumpuan di sini, dan Lapu-Lapunya di area bottom lane dia akan 1v1 situation dengan Elise. Dua-duanya hero yang memang kalau late game-nya kita udah nggak perlu bahas lagi, bakal tebal banget, bakal sakit banget jadi lini terdepan. Tapi apakah Lapu-Lapu bisa mengeslow atau mengkat pergerakan stuck dimiliki oleh Elise? Karena ini kalau misalnya bisa untuk dihalau dari Elise yang ngambil stacknya, scalingnya, ini bakal enak banget sih buat teman-teman dari Alter Ego X. Tapi di sisi lain di area mid lane-nya, Devcoach, Reslona, Ando, dan juga Bajan saling cicil-mencicil satu sama lain, berusaha untuk nge-clear aja karena Little Wanderer sudah jatuh di tangan Alter Ego di sini, Ranger Mas. Alright, betul sekali Talia, dan ternyata kali ini kita lihat Morpheus-nya memukul mundur sang anak kecil. Ini dinosaurusnya benar-benar terzoning oleh seorang Morpheus yang bahkan punya base damage cukup besar, tapi ya kita bilang juga absorb damage-nya cukup mengganggu. Meanwhile, seperti yang udah aku bilang, Bajan kayaknya cowoknya nggak akan di samping, dan betul Bajan akan menjadi inisiator yang sangat-sangat penting untuk tim EVOS Icon. Bajan mungkin bisa mensepak siapapun, cuma untuk nge-pick core-nya mungkin kalau ada misklik sendiri bakal bisa jadi bencana untuk tim
EVOS Icon itu. Bahkan gampang banget sih untuk di-immune oleh Amy, Ranger Master juga Thalia. Ini jangan Betul. sampai Sapphire dari Bajan ini malah mengincar ke arah Amy. Malah menurutku target satu-satunya dari Bajan itu adalah Rex Lona atau bahkan Ryzel. Maybe kalau seandainya Ryzelnya salah-salah step sedikit aja, ya gampang banget untuk pick off kali ini. Apalagi di 2 menit awal, apalagi udah mau mulai setup turtle dan belum ada yang mau bergerak dengan cepat ke arah turtle kali ini, karena Amy juga masih di arah bottom lane kali ini, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Meanwhile, ada para pemain dari tim Alter Ego yang ternyata Zefkos lagi-lagi mensering up, dilempar ke arah belakang. Pendragon sudah level 4. Ingat, Pendragon punya flicker. Siapapun yang mendekat dengan dia bakal coba diamankan dan siapa bisa ditelan begitu saja. Sedangkan Iris sudah di depan sana. Dari seorang Sun masih jauh, sepertinya bakal coba dipasang tim fight, bakal coba dimakan begitu saja. Akhirnya ada satu poin terlihat, satu buah dari Magic dan bakal tackle diamankan oleh Rex Lona. Poker triknya berhasil diamankan dan bahkan retrinya Indomerit Yekesia tidak berhasil melakukan tackle Profesor KB. Oh wow, jujur aku cukup terkejut ketika kedua referee-nya ternyata miss kill atau bahkan bisa dibilang tidak mendapatkan poin yang optimal, dan itu dia tadi 1 poin kill yang sudah aku sempat gadang-gadang di awal akan terjadi di bagian team fight. Kagura kalau sedikit aja kena deadly magic artinya dia bakal bisa gampang banget untuk diakumulasikan damage-nya, tapi kali ini tak kenapa dengan pergerakan yang cepat seperti ini Alter Ego seolah ingin menangin objektif dan Y-Force. Wow, itu decision yang buruk banget menurut aku, menahan dari gempuran yang ada dari Sun, lampu-lampu dan juga Jauhead tentunya di early stage seperti ini dengan burst damage kejutan, apalagi scaling yang kita ketahui untuk seorang Alice dan Iris juga terpick off, artinya triple disadvantage. Turtle pick off dari Iris dan pick off dari Y-Force. Mereka memiliki scaling hero yang sangat amat baik, tapi ternyata pick off-nya sangat banyak dari Alter Ego, teman-teman. Objektif gaming jangan dilupakan, tapi dua dengan ke arah yang salah. Bajan dan sangat sulit. Fighter cukup baik, masih melakukan satu untuk Kagura dan seorang ada dengan flame shot-nya, tapi Raisa memilih untuk mundur terlebih dahulu. Disab dan bahkan kill spree didapatkan oleh seorang Rex Lona. Y-Force, Raisa masih mau lebih. Jangan banyak fighters dan 1 poin diamankan untuk seorang Iris. Tidaknya Iris walaupun tumbang, dia mendapatkan oleh-oleh di arah bottom lane tadi ya. Yes, ini 5 dan juga 3 pertukaran pick off antara EVOS dan juga Alter Ego di mana, tapi kali ini Alter Ego di bawah menit ke-5 mereka sudah bisa mendapatkan 1 objektif outer turret di area bottom lane. Ini merupakan sebuah keuntungan. Akankah Alter Ego bermain gameplay seperti game pertama, merontoki semua segi objektifnya, dan itu merupakan dari winning condition Alter Ego nantinya, karena kalau kita lihat ini mereka benar-benar terfokus untuk komit ke area taret dan taret. Sementara ini Portal yang sudah hadir by Fruity kali ini nampaknya sudah mulai dipantau aja oleh teman-teman dari EVOS, bahkan Iris mencoba untuk melakukan start. Apakah akan adanya miss retribution lagi, kan nampaknya bakal di-reset aja karena bajunya Remit Lane. Dan berhasil dapatkan shutdown. Pikir ke arah belakang, Devcons terlalu jauh, terlalu diving, dan turtle-nya kali ini dipegang oleh tim Alter Ego masih. Kenapa? Karena EVOS Icon nggak mau menabrak walaupun mereka kehilangan 1 dari Expo-nya. Tapi lihat Amy-nya terlalu cepat, terlalu kuat, dan bahkan Monsters bakal coba ditumpangin dari top lane, diinjak begitu saja palanya. Bajan nggak punya duel dragon, dan Ando udah standby on position. 3 orang di atas terlalu lama, ini sebuah kerugian. Karena kenapa? Karena tim Alter Ego pun masih bisa mendapatkan turret mid milik mereka karena tidak ada cover di arah mid lane, dan lihat Shadow Kill hanya bisa dikeluarkan begitu saja. Ami masa ke arah belakang, masih ada 1 gerobak dan berhasil menyelamatkan hari dari tim EVOS. Dan Devcons depan sana mencoba membuka vision begitu saja. Udah tidak ada jingan over untuk seorang Ando yang tandanya dengan menunggu terlalu lama dengan top lane, rugi bandar untuk tim EVOS Icon. Silakan Thalia. Yes, dan ini dia di area bottom lane kita melihat bagaimana mencoba untuk mendapatkan objektif, tapi ternyata Popheus di sisi lain 1v1 situationnya terculik oleh Hayabusa yang langsung mempop up shadow kill-nya. Emi lihat bagaimana dia fokus untuk merontokin taretnya, nggak ingin mengincar ke orang Bajannya, bahkan karena Bajannya yang mengenangani di sana adalah Rex Lona. Langsung mendominasi dari segi buff-nya dari seorang Y-Force, mencoba untuk mendinai, tapi ternyata sayang sekali udah cukup terlambat. Orange buff berhasil diambil kali ini. Devcoach coba dicicil, diberikan penetrasi damage oleh Iris dan juga Pendragon, tapi masih cukup sustain. 1 tukar 2 objektif turret dari EVOS dan juga Alter Ego. Alter Ego memang lagi meliding banget tempo permainan.
Bajan mencoba berkali-kali untuk menculik pemain dari Alter Ego yaitu Rexlona nampaknya, tapi sayang sekali Rexlona masih terlalu licin di sini KB. Oh wow, kalau aku bisa bilang di sini sebenarnya Rexona malah harus lebih berhati-hati dengan Deadly Magic ya, karena tadi aku sempat melihat satu trigger yang bagus, tapi kali ini Master didapatkan dari bottom lane. Connect Langsung dong. dikeluarkan. Ando connect langsung ditukar 1-1. Setidaknya dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan seorang Ando yang bakal sangat dibutuhkan saat invade di arah turtle kali ini. Udah ada Amy di depan sana. Amy nggak takut dengan ada seorang Chow, karena Amy tinggal berpasrah diri. Kalau Chow tinggal salah kick, dia bakal menang. Sudah bisa dipastikan. Dengan kecepatan mendapatkan turtle tidak bisa diusik sama sekali. Cold leading hampir 2000 di menit yang ke-7. Walaupun segi poin kill mereka sama, tapi Amy objektif gaming yang dia lakukan dan bahkan berbeda satu level dengan seorang Iris. Iris kali ini belum bisa mengiris para pemain dari tim Alter Ego X, dan bahkan Devcon sudah punya flicker kembali. Dilempar ke arah belakang, Bajan belum punya flicker. Flicker kali ini dikeluarkan, mau tidak mau kalau tidak Devcon bakal tumbang begitu saja kau lihat. Ya, ini kalau kita lihat memang aku setuju banget sama Ranger Mas kalau Alter Ego bermain objektif gaming yang sangat amat, tapi dari sisi lain Amy-nya hampir saja terjuling, masih bisa selamat, tapi dari area depan sudah ada Plotter yang pop up Bajan yang sekarat dan harus tumbang. Wyvern menjadi incaran, mencoba untuk kembali ke belakang dengan adanya Flying Blood. Winter Torch yang di pop up masih cukup besar, tapi ternyata nggak kuat untuk nahan damage dari seorang Amy. Gempuran lagi-lagi untuk mengincar ke arah seorang Baras sampai langsung didetona welcome dan juga flick out ke arah Tarat. Amy-nya tumbang, masih bertukar shift kali ini, tapi lihat bagaimana Alter Ego dari Rexlona-nya mencuri satu lagi Tarat di area mid lane. Ini Alter Ego mereka seperti tahu tugasnya masing-masing, yang satu buying time, yang satu melihat free space, langsung melakukan split push di sini Ranger Mas. Iya, lihat Rexlona lagi-lagi karena dia sejujurnya itu dia dewa penyelamat bagi tim Alter Ego X. Jujur kenapa berkali-kali semua poin coba didapatkan, tapi ternyata lihat dari Major juga Pokoknya udah mulai masuk. Revive juga pun telah dikeluarkan. Pendragon masih bisa bertahan, dan bahkan kali ini di arah bottom lane Monster menjadi bulan-bulanan warga. 4 poin kali ditumbangkan, sedangkan Pendragon masih bisa bertahan di arah top lane sana, mencoba untuk mempertahankan satu buat mereka, ternyata tidak berhasil. Dan setidaknya walaupun dia harus mendapatkan satu turret, tapi Pendragon masih bertahan hidup sampai saat ini. Kalau menurut aku pribadi ya, ini Rexlona penyelamat bagi tim Alter Ego. Ketika mereka sedang kawan-kawannya dirahi, ketika teman-temannya mencoba untuk bernafsu, tapi lihat dari seorang Rexlona sadar diri, nggak lupa daratan. Objective gaming is the key. Kali ya. Iya, ini memang kalau kita lihat dari game pertama ya, objektif gaming ini yang membuat winning condition dari Alter Ego, dan nampaknya mereka ingin untuk melakukan gameplay yang sama, karena tadi di area mid lane pun Amy-nya fokus ke area Tarat, dicuekin aja gitu Bajan, bahkan mencoba untuk diusir aja oleh Rexlona walaupun dia nggak terpick off, tapi itu bukanlah permasalahan yang cukup besar karena Alter Ego mereka fokus ke area objektif. Apa yang terjadi, Iris-nya ternyata diculik di area bawah oleh seorang Harley nampaknya, tapi di sisi lain mencoba untuk dipaksakan aja di area mid lane. Akan terjadi team fight kah, karena Pendragonnya nampaknya masih terlalu sustain Ranger Mas. Oke, tapi ternyata dari sana Ando masih coba untuk pertandingan untuk membalikan keadaan. Raiza tertarik, Ando berhasil membuat Raiza tumbang di sana, tapi Amy-nya lihat seorang diri, coba memukul seorang Pendragon, dan bahkan Amy mundur ke arah belakang. Ini tadinya win condition untuk tim Alter Ego, tapi ternyata mereka betul-betul nggak mau ngelepasin Ando, dan akhirnya Ando harus dijemput oleh kawanan dari tim EVOS Icon. Sedangkan Lord terbuka dengan sangat bebas, mereka tidak mau melakukan Lord untuk kali ini. Silakan Profesor Kabi. Iya, kalau Lord sebenarnya Alter Ego bahkan kurang dari 10 detik mereka bisa mendapatkan Lord, apalagi dengan hadirnya Sun sekarang. Tapi Alter Ego X kali ini mereka hanya play around, mereka cuma benar-benar buying time. Lihat, siapapun yang dimakan pasti akan ada objektif yang ditukar. Dan Monster, dia cuma nahan dari di depan. Dan ini bisa dibalikin teman-teman, bisa dihajar dan team fight-nya masih berlanjut. Karena apa? Karena teman-teman dari Alter Ego X benar-benar memaksa. Oke, tapi kali ini kita kami lihat ada Preventus sekarang belakang Ando udah nggak bisa lagi untuk bertahan, udah tidak punya fli. Pendragon harus ditumpangi begitu saja. Segera M1 telah dikeluarkan, tadanya EVOS yang pernah juara dulu di M1 tanpa pemain dari tim Alter Ego. Mereka masih mau lebih. Atau dilempar menuju ke arah belakang, masih didapatkan di KT begitu saja, tidak boleh dikasih pulang karena lihat para pemain dari tim Alter Ego mau coba memaksakan endgame dan dead set. Ini bencana Alter Ego
Ego mencoba untuk meng-endgame langsung gak beli apapun yang terjadi dan poin penuh diamankan oleh tim Alter Ego. Go, go, go! Yes, EVOS Icon sayang sekali tidak bisa menahan gempuran dari teman-teman Alter Ego X, yang mana Alice-nya walaupun dia berhasil mencuri 1 poin kill atas Jawhead di area belakang, tapi base-nya sudah terbackdown. Waduh. Ada badut. Astaga. Oh wow, dapat. Wow, akhirnya ada yang berani untuk Ini melakukan dia. taunting seperti itu. Itu dia yang mungkin kita tunggu-tunggu semenjak 8 season lamanya ya. Bro, this is it bro, for real. Makanya gue udah bilang, udah begitu kan ada badut di sana ya guys ya. Dan kita lihat para pemain dari Alter Ego mengamankan Wow. poin penuh. Benar-benar Rexlona ini yang aku bisa bilang Rexlona adalah penyelamat B. Mau siapapun MVP-nya, mau MVP-nya nanti Monster, mau MVP-nya nanti kayak siapa, Rezo,